Saya Lovenia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu merencanakan dan memperkirakan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk atau jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Langsung saja kita memasuki pada variabel anggaran penjualan. Apa saja sih variabel anggaran penjualan? Yang pertama itu ada wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran itu pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu. Misalnya penjualan Provinsi DKI, Jateng, Jatim, dan Bali. Yang kedua ada kelompok konsumen. Kelompok konsumen itu sasaran penjualan. Contohnya jenis kelamin, tingkat pendidikan, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada jenis produk. Jenis produk itu semacam target perusahaan yang membaginya berdasarkan seperti celana pendek, kemeja pria, celana panjang, celana santai, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kelompok wiraniaga. Kelompok wiraniaga itu mengelompokkan penjualan yang dilakukan berdasarkan kelompok. Berarti membagi target volume penjualan yang harus dicapai setiap wiraniaga. Yang kelima ada waktu terjadinya penjualan. Waktu terjadinya penjualan itu rencana penjualan dapat dibagi berdasarkan target waktu yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya anggaran penjualan bulanan atau triwulan. Yang keenam dan lain sebagainya. Langsung saja kita memasuki contoh kasus anggaran penjualan. Di sini kita akan mencari berdasarkan anggaran penjualan jenis produk. Dari contoh kasus di samping, kita mencari mengetahui volume, yaitu dari titik pakaian sampai celana panjang. Bagaimana cara mengetahui volume? Kita harus membaca contoh kasus tersebut. Nah, di sini pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana sebanyak 60% merupakan pakaian anak laki-laki dan sisanya pakaian anak perempuan dengan harga masing-masing sebesar 30.000 dan 40.000. Di sini diketahui bahwa pakaian anak laki-laki itu 60%. Jadi 60% dikali 10.000 setel pakaian dan dapatlah hasilnya. Nah, setengah dari pakaian anak perempuan itu adalah dari anak laki-laki. Berarti setengahnya itu adalah 40%. Caranya sama dengan mencari pakaian anak laki-laki. Begitu juga dengan celana panjang pria, celana panjang wanita. Ketika kita sudah mendapatkan semua hasilnya dari jenis produk tersebut, kita masukkan ke dalam tabel. Tabelnya itu sesuai data anggaran penjualan berdasarkan jenis produk. Selanjutnya kita mencari anggaran penjualan per periode waktu. Yang dimana di sini pada soal kita mengetahui presentasi per bulan, yaitu Januari sebanyak 10%, Februari 10%, Maret 5%, dan sampai Desember itu 15%. Kedua, setelah kita mencari volume jenis produk sebelumnya, di sini diketahui juga volume-volume yang telah kita cari. Selanjutnya, cara mencarinya itu volume dikali persentase bulan. Jadi, contoh seperti PAL itu 6.000 dikali Januari 10%. Hasilnya PAL 6.000 dikali Januari 10%. Jadi hasilnya, mendapatkan hasilnya. Setelah mendapatkan hasilnya, jadi kita masukin kepada data anggaran penjualan per bulan. Selanjutnya anggaran penjualan per periode waktu itu triwulan. Setelah kita mencari anggaran per periode waktu bulanan, di sini kita akan mencari yang triwulan. Bagaimana cara mencari triwulan? Rumusnya itu PAL Januari sama dengan Januari tambah Februari tambah Maret, dan lain seterusnya. Begitu juga dengan PAL 2, PAL 3, dan PAL 4. Setelah kita mencari, baik itu PAL 1, PAL 2, PAL 3, PAL 4, KP, CPP, dan CPW, maka dapatlah hasil triwulan 1, 2, 3, 4 seperti data di bawah berikut. Selanjutnya kita masuk ke anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Pada soal kita ketahui bahwa di sini volume per wilayahnya DKI 30, Jabar 10, Jateng 20, Jatim 25, dan Bali 15.
Volumenya sudah kita ketahui sebelumnya bahwa PAL 6.000, PAP 4.000, KP 15, CPP 14, CPW 6.000. Nah, untuk cara mencarinya itu sama saja untuk PAL, PAP, KP, CPP, dan CPW, yaitu persentase volume per wilayah dikali volume. Nah, maka dapatlah 30% DKI dikali 6.000 PAL. Jadi hasilnya 1.800. Nah, 1.800 itu kita masukin ke data penjualan per wilayah pemasaran seperti tabel berikut. Begitu juga dengan jenis produk lainnya, sama rumusnya. Selanjutnya kita memasuki ke anggaran penjualan perwira niaga. Pada soal kita ketahui bahwa wira niaganya ini ada Ali, Beni, Cepot, Dedi, Emon, Ferry, Gunawan, Hari, dan Iwan. Jadi rumusnya cara mencarinya itu adalah volume kali total penjualan setiap produk kali target penjualan wilayah pemasaran. Sebelumnya bahwa kita ketahui itu volume penjualan per wilayah pemasaran itu ada DKI, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali sudah dibagi persentasenya. Jadi juga diketahui volumenya juga untuk mencari rumus dari perwira niaganya. Jadi contoh itu Ali 6.000, palnya kali 30% kali 60%. Jadi dapat hasilnya 1.080 dan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Baik, sekian saja itu dari presentasi anggaran penjualan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Eva. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari LP, yaitu sumber data penjualan. Nah, dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusunan anggaran itu tidak dapat menyusun suatu rencana kerja secara sembarangan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang terkait. Jadi, dalam menyusun anggaran penjualan, perusahaan itu harus menetapkan volume produk yang akan dijual pada kurun waktu yang telah ditetapkan dan juga harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Dengan kata lain, perusahaan tersebut harus membuat suatu ramalan penjualan. Dalam menetapkan volume produk yang diharapkan dapat dijual dalam suatu periode tertentu, perusahaan dapat membuatnya berdasarkan beberapa faktor, seperti yang pertama itu penjualan tahun-tahun sebelumnya, di mana penjualan tahun-tahun sebelumnya ini mempunyai dua metode, yaitu yang pertama pertumbuhan rata-rata. Lalu yang kedua itu metode Lasker. Nah, pertumbuhan rata-rata itu sendiri ialah jika pertumbuhan volume penjualan dijadikan dasar untuk menyusun suatu volume penjualan yang dianggarkan di tahun berikutnya. Maka rata-rata dari pertumbuhan volume penjualan di dalam beberapa periode ditambahkan pada volume penjualan aktual di tahun sebelumnya. Seperti pada tabel berikut, di mana tahun 2005 itu volume unitnya itu sebesar 220.000. Lalu di tahun 2006 itu sebesar 244.200. Di tahun 2007 itu 280.830. Dan berikutnya. Nah, gimana sih cara cari pertumbuhan volume di tahun 2005? Nah, cara carinya itu volume unit di tahun 2006 dikurang dengan volume unit di tahun 2005, yaitu 244.200 dikurang dengan 220.000. Maka dapatlah hasil 24.200. Begitupun seterusnya di tahun 2006, 2007, dan di tahun 2008. Lalu untuk mencari persentase pertumbuhannya, itu di sini ada rumusnya yaitu 24.200. 24.200 ini itu pertumbuhan volume di tahun 2005. Lalu 220.000 ini volume unit di tahun 2005. Lalu dikali dengan 100%, maka dapatlah hasil 11%. Begitupun seterusnya. Jadi cara cari rata-rata volume pertumbuhan adalah
pertumbuhan itu ke bawah ditambah dari 24.200 sampai 46.337, yaitu hasilnya 135.250. Lalu 135.250 itu dibagi menjadi 4 tahun karena di sini yang dapat hasilnya baru 2005 sampai 2008. 135.250 ini dibagi 4, maka dapatlah hasil 33.813. Jadi ini kan kita mau nyari volume di tahun 2010. Caranya itu volume di tahun 2009 ini ditambah dengan rata-rata volume pertumbuhan, yaitu 355.250 ini ditambah dengan 33.813. Maka dapatlah hasilnya itu 389.063 unit. Lalu yang kedua itu metode Lasker. Metode Lasker ialah salah satu metode dalam ilmu statistik yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu, misalnya data penjualan historis suatu perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Jadi di dalam metode Lasker itu ada persamaan suatu tren yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y itu nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X, lalu A itu konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0, B itu slope menunjukkan beberapa satuan Y akan berubah seandainya X berubah satu satuan. Nah, dengan menggunakan data penjualan sebuah perusahaan seperti dalam contoh sebelumnya, di mana selama 5 tahun berturut-turut volume penjualan aktual suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yaitu tadi tahun 2005 itu volume unitnya sebesar 220.000, 2006 itu 244.200, lalu di tahun 2007 itu 280.000, dan di tahun 2008 308.913, lalu yang terakhir 2009 itu 355.250. Nah, menurut Lasker, nilai A dan B persamaan tren linear dapat dicari sebagai berikut. Ini rumusnya, yaitu A sama dengan sigma Y per N, lalu B itu sigma XY per sigma X kuadrat, di mana sigma Y itu adalah jumlah penjualan aktual, lalu N itu adalah jumlah tahun dalam data, sigma XY itu jumlah perkalian X dan Y, dan sigma X kuadrat itu adalah jumlah kuadrat dari variabel X. Itu berarti variabel X adalah variabel waktu, yaitu tahun 2005 sampai tahun 2009 ini. Untuk menyingkat waktu perhitungannya, variabel waktu tidak dinyatakan dalam tahun, tetapi dalam satuan angka sederhana seperti min 2, min 1, 0, 1, dan 2, dan seterusnya yang disebut dengan angka atau coding. Nah, ini itu cara cari codingnya ini. Tahun yang persis terletak di tengah data, yaitu kan tahun 2007. Nah, tahun 2007 ini diberi kode 0, lalu untuk tahun sebelumnya 2007 ini diberi kode min 1, lalu 2 tahun sebelum 2007 ini kodenya min 2, setelah tahun 2007 itu yaitu 2008 dikasih kode 1, 2009 ini dikasih kode 2. Lalu tahun 2005 ini kan tahun ke-0, volume penjualannya itu tadi 220.000. Angka codingnya itu min 2. Nah, jadi gimana sih bisa dapat hasil min 440.000 ini? Jadi min 440.000 ini didapat dari 220.000 dikali dengan min 2. Nah, dapatlah hasil min 440.000. Berikut seterusnya juga kayak gitu. 244.200 dikali dengan min 1 dapatnya min 244.200. Lalu hasil X kuadrat ini didapat dari min 2, berarti min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat. Itu dapatlah hasil 4.
Lalu ini min 1 kuadrat dapat hasil 1. Begitupun seterusnya. Lalu ini total didapat dari penjumlahan dari 220 sampai 355.250. Ini juga penjumlahan dapatnya 335.213. Ini juga dijumlahin, dapatnya 10. Jadi ini kan kita mau nyari menggunakan metode last square, mau nyari tahun 2010-nya kan. Jadi itu tadi rumusnya itu A sama dengan sigma per N, yaitu sigma itu kan jumlah kan, jumlah dari volume penjualan. Jadi masukin aja 1.409.163 dibagi dengan 5 kan. 5 ini tahun, jumlah tahun, yaitu 2005 sampai 2009. Dapatlah hasilnya 281.838,6. Lalu yang B itu rumusnya itu sigma XY per sigma X kuadrat. Jadi sigma XY itu adalah jumlah perkalian X dan Y. Masukin aja 335.213 dibagi dengan 10, yaitu jumlah kuadrat dari variabel X. Dapatlah hasilnya 33.521,3. Nah, tahun 2010 itu KD-nya 3, lalu penjualan tahun 2010 itu ya sama dengan A tambah B kali X, yaitu A-nya itu 281.838,6 ditambah B-nya itu 33.521,3. Lalu X-nya itu kan kodenya 3, jadi masukin kali 3. Hasil dari 33.521,3 kali 3 itu hasilnya 100.563,9. Nah, itu ditambahin dengan 281.838,6. Dapatlah hasilnya 382.402 unit. Dengan menggunakan metode Lasker pada tahun 2010, perusahaan tersebut diramalkan akan mencapai volume penjualan sebesar 382.402 unit. Lalu yang kedua itu target pertumbuhan penjualan. Yang pertama, pertumbuhan volume penjualan. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata volume penjualan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menetapkan target volume penjualan di tahun berikutnya. Penetapan target tersebut merupakan harapan terhadap kenaikan volume penjualan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan data pertumbuhan volume penjualan historis. Lalu yang kedua itu pertumbuhan pangsa pasar. Nah, besarnya pangsa pasar yang dikuasai suatu perusahaan pada suatu periode tertentu dan pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir dapat dijadikan dasar untuk menentukan volume penjualan yang dianggarkan di tahun berikutnya. Yang ketiga itu ada demografi, di mana demografi itu adalah perubahan penduduk di dalam suatu negara dapat mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang diharapkan dapat dijual dalam suatu periode tertentu. Demografi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama perubahan kelompok usia tertentu, di mana dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Misalnya itu pertambahan jumlah bayi yang dilahirkan dan jumlah balita pada suatu waktu tertentu akan mempengaruhi secara langsung volume penjualan perusahaan produsen pakaian bayi dan anak, produsen mainan anak, lalu produsen makanan dan susu anak-anak, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua itu ada perubahan komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi volume penjualan suatu perusahaan. Misalnya pada perubahan jumlah wanita di suatu negara akan berpengaruh secara langsung terhadap
suatu volume penjualan perusahaan kosmetika, pakaian wanita, sepatu wanita, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, di mana hal tersebut dapat berpengaruh pula terhadap penjualan suatu industri tertentu, misalnya perubahan selera kelompok umur tertentu, perubahan selera kelompok pendapatan tertentu, perubahan jumlah penduduk yang beragama tertentu, lalu perubahan jumlah etnis tertentu di suatu wilayah. Yang keempat itu ada pertumbuhan pendapatan, baik secara nasional maupun pada wilayah tertentu, akan mempengaruhi secara langsung daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap volume produk yang dijual oleh produsen di dalam industri tertentu. Yang kelima itu ada perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan, yaitu yang pertama perubahan situasi politik, lalu yang kedua perubahan sosial masyarakat, lalu yang ketiga itu perubahan ekonomi. Selanjutnya penetapan harga jual produk. Secara umum, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu harga jual produk perusahaan, yaitu yang pertama, metode harga pasar. Di mana metode penetapan harga jual produk berdasarkan harga pasar itu ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Lalu yang kedua itu metode biaya plus, di mana penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus tersebut didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk tersebut, ditambah dengan suatu persentase tertentu dari biaya tersebut. Nah, penetapan harga jual dengan metode biaya plus dapat menggunakan biaya yang bervariasi sebagai dasar penghitungan harga jual produk. Dasar biaya yang digunakan untuk menghitung harga jual produk dapat menggunakan, yaitu yang pertama biaya produksi, lalu yang kedua biaya total. Nah, di sini ada ilustrasi contoh untuk menggunakan metode biaya plus. Soalnya itu kapasitas produksi normal PT 5 Pilar per tahunnya itu sebesar 120.000 unit. Tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 100.000 unit untuk tahun 2010. Untuk pembuatan anggaran tahun 2010, pada akhir tahun 2009, perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk memproduksi 100.000 unit produk tersebut seperti terlihat berikut ini. Nah, di sini tuh ada biaya bahan langsungnya itu 200 juta, lalu biaya tenaga kerja langsungnya itu 350 juta, dan biaya lainnya bisa dilihat di sini. Manajemen PT 5 Pilar sedang mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual produk dengan metode biaya plus. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 20%, maka akan menghasilkan harga jual produk sebesar. Nah, jadi cara cari penjualan total itu yaitu biaya total ditambah dengan 20%. Nah, biaya totalnya itu ini 1.200.000.000 ditambah 20% dikali 1.200.000.000 Maka hasil dari 20% kali 1.200.000.000 ini yaitu 280 juta. Nah, 280 juta ini ditambah dengan 1.200.000.000. Hasilnya yaitu 1.440 juta. Lalu harga jual per unitnya yaitu satu hasil dari penjualan totalnya itu 1.440 juta dibagi dengan 100.000 unit. Ini 100.000 unitnya di sini. Dapatlah hasil 14.400 per unit. Nah, tabel ini tuh cara cari biaya produksi dengan metode biaya plus. Jika suatu perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 40%, maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Karena untuk menghasilkan 100.000 unit produk, perusahaan menganggarkan biaya produksi total sebesar 940 juta, maka harga jual produk perusahaan ditetapkan sebesar
Penjualan totalnya itu biaya produksi ditambah dengan 40%. Biaya produksinya kan 940 juta, lalu ditambah dengan 40% dikali 940 juta. Hasil 40% dikali 940 juta itu hasilnya 376 juta. Ditambah dengan 940 juta. Hasil yang didapat penjualan total biaya produksinya itu sebesar 1.316 juta. Jadi harga jual per unit itu didapat dari jumlah penjualan total 1.316 juta itu dibagi dengan 100.000 unit, maka dapatlah hasil 13.160.000 per unit. Lalu yang ketiga itu ada metode margin kontribusi. Margin kontribusi ialah selisih antara harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Berarti jika perusahaan merencanakan untuk menggunakan metode margin kontribusi, maka harga jual produk ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan suatu perusahaan, ditambah dengan persentase tertentu sebagai margin kontribusi yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Ini ada contoh soal lagi, yaitu PT Lima Pilar di dalam kasus sebelumnya memiliki kapasitas produksi normal sebesar 120.000 unit per tahun. Sedangkan untuk tahun 2010, perusahaan hanya berencana menghasilkan produk sebanyak 100.000 unit produk, tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 20.000 unit jika ada pesan tambahan dari pelanggan di Malaysia. Nah, untuk kemungkinan pesanan tambahan sebanyak 20.000 unit ini, perusahaan membuat taksiran biaya itu sebagai berikut. Itu biaya bahan langsungnya itu sebesar 40 juta, lalu biaya tenaga kerja langsungnya itu 70 juta, biaya overhead variabelnya itu 30 juta, biaya pemasaran variabelnya itu 20 juta, maka biaya variabel total yang dikeluarkan adalah 160 juta. Nah, karena untuk menghasilkan 20.000 unit ini produk tambahan, perusahaan menganggarkan biaya variabel total sebesar 160 juta rupiah, maka harga jual produk perusahaan ditetapkan sebesar biaya variabel total ditambah dengan 25% ini untuk mencari penjualan total. Biaya variabel totalnya itu kan 160 juta ditambah dengan 25% kali 160 juta. 25% kali 160 juta itu dapatlah hasil 40 juta. 40 juta ini ditambah dengan 160 juta dapatlah 200 juta. Maka penjualan totalnya itu 200 juta. Jadi harga jual per unitnya itu 200 juta dibagi dengan 20.000 unit. Dapatlah hasil 10.000 per unit. Karena mungkin kontribusi berbeda dengan laba usaha, di mana margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel total. Sedangkan laba usaha merupakan selisih antara harga jual dengan biaya total. Maka metode margin kontribusi ini tidak bisa digunakan untuk seluruh produk yang dihasilkan suatu perusahaan, karena akan menyebabkan kerugian usaha bagi perusahaan tersebut. Metode ini hanya dapat diterapkan untuk produksi tambahan saja. Lalu yang keempat itu ada metode laba maksimal. Nah, ada kalanya suatu produk perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana pada perubahan harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi suatu volume penjualan produk tersebut. Jika harga jual dinaikkan, maka volume penjualan akan langsung berkurang. Jika harga jual produk diturunkan, volume penjualan produk langsung bertambah. Kemungkinannya terjadi gejolak volume penjualan produk akibat perubahan suatu harga jual produk tersebut akan berpengaruh langsung terhadap besarnya laba usaha yang dianggarkan. Lalu di sini ada contoh soal untuk metode laba maksimal, yaitu contoh soalnya yaitu PT Jaya Makmur memproduksi suatu barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya total yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk tersebut adalah sebesar 300 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut diperkirakan sebesar 7.000 per unit. Manajemen perusahaan sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut.
agar laba usaha total yang akan diperoleh perusahaan optimal. Bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual. Taksiran bagian pemasaran tersebut ialah sebagai berikut. Ini harganya 16.000, volumenya 60.000, lalu 14.000 harganya 14.000, volumenya 80.000, 12.000 volumenya 100.000, dan seterusnya. Nah, berdasarkan prediksi yang tadi, jika perusahaan menetapkan harga jual dengan metode laba maksimal, maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Ini kan harganya 20.000, volumenya itu 20.000. Jadi, untuk mendapatkan nilai sebesar 400 juta ini, caranya itu 20.000 ini dikali dengan 20.000, hasilnya 400.000. Seterusnya juga begitu, 18.000 dikali dengan 40.000 hasilnya 720 juta. Lalu untuk mendapatkan variabel ini, untuk mendapatkan hasil biaya variabel ini 140 juta ini itu didapat dari 7.000 di mana 7.000 itu adalah biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Jadi 7.000 itu dikalikan dengan 7.000 itu dikalikan dengan volume penjualan volume ini. 20.000 dikalikan dengan 7.000 hasilnya 140 juta. Berikut 40.000 dikalikan dengan 7.000 hasilnya 280 juta. Dan seterusnya juga kayak gitu. Nah, harga tetap ini tadi ada di soal di mana jumlah biaya tetap total yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk tersebut adalah sebesar 300 juta rupiah. Maka 300 juta rupiah ini tetap sama dari sini sampai ke bawah. Nah, laba atau ruginya ini didapat dari 4 dari nilai ini, dari nilai dikurangkan dengan biaya variabel ini. Lalu dikurang juga dengan biaya tetapnya, maka dapatlah hasil 40 juta. Dan seterusnya juga seperti itu. Jadi dari tabel tersebut terlihat bahwa laba tertinggi yang dapat diperoleh adalah sebesar 260 juta. Jika produk dijual dengan harga 14.000 per unit, karena akan menghasilkan volume penjualan sebesar 80.000 unit. Karena itu harga jual produk yang dipilih perusahaan adalah sebesar 14.000 per unit produk. Lalu yang kelima itu metode tingkat pengembalian atas modal. Terkadang suatu perusahaan menetapkan terlebih dahulu besarnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkannya di dalam suatu bidang usaha sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, ini ada contoh juga agar lebih mengetahui tentang metode tingkat pengembalian atas modal, yaitu PT Prima Niaga adalah sebuah perusahaan produsen pemanas air listrik. Total modal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebesar 500 juta dengan tingkat pengembalian investasi atas modal sebesar 20%. Volume produksi dan volume penjualan yang direncanakan adalah sebesar 50.000 unit produk. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh produk tersebut adalah sebesar 320 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit pemanas air listrik tersebut adalah sebesar ini rumusnya total biaya ditambah dengan tingkat pengembalian modal dikali modal per volume penjualan. Yaitu total biayanya 320 juta ditambah dengan tingkat pengembaliannya itu sebesar 20%. Lalu total modal yang digunakan itu 500
juta dibagi dengan 50.000 ini adalah volume penjualan. Maka harga jual per unit pemanas air listrik tersebut adalah sebesar 8.400 per unit. Nah, di sini ada buktinya penjualan itu sama dengan 50.000 unit dikali dengan 8.400 sama dengan 420 juta. Lalu total biayanya itu 320 juta. Maka labanya 20% dikali dengan 500 juta itu hasilnya 100 juta. Berdasarkan perhitungan terlihat bahwa dengan tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan sebesar 20%, maka harga jual yang ditetapkan untuk air listrik tersebut adalah sebesar 8.400 per unit. Dan dari perhitungan pembuktian tersebut, terlihat bahwa dengan harga 8.400 per unit tersebut dan dengan volume penjualan sebesar 50.000 unit, akan menghasilkan laba usaha sebesar 100 juta. Dan laba sebesar 100 juta tersebut merupakan 20% dari total modal yang ditanamkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Anggreni. Saya akan melanjutkan materi dari Eva Amanda. Kali ini saya akan membahas dua subtema, yaitu yang pertama ada titik impas dan titik impas multiproduk. Untuk titik impas itu sendiri memiliki arti bahwa volume penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Yang kedua ada titik impas, dapat diketahui dengan membagi antara total biaya tetap dengan rasio margin kontribusinya. Berikut adalah rumus titik impas, di mana rumus titik impas itu adalah titik impas sama dengan biaya tetap total per biaya variabel 1 kurang per penjualan. Di mana penjelasannya itu, biaya tetap adalah suatu biaya keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi keseluruhan produk di dalam suatu periode tertentu. Sedangkan untuk biaya variabel itu adalah biaya per unit dan penjualan produk tersebut adalah harga jual per unit produk. Selanjutnya berikut ini ada contoh kasus di mana suatu PT tertentu adalah perusahaan produsen biji plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam 1 tahun itu sebesar 1.200 ton biji plastik. Dan untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 360 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya variabel yang dibutuhkan sebesar 1 miliar 80 juta. Harga jual biji plastik tersebut sebesar 1.500.000 per tonnya. Berdasarkan data tersebut, jika ingin menghitung titik impasnya, maka kita harus hitung terlebih dahulu biaya variabel per ton dari biji plastik tersebut. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 ton biji plastik adalah sebesar 1.080 juta rupiah. Maka biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton biji plastik adalah sebesar 900 juta rupiah, yaitu dari hasil membagi 1.080 juta tersebut dengan 102.200 ton biji plastik. Kemudian dari data yang telah tersedia dapat dihitung volume titik impasnya, yaitu sebesar titik impas sama dengan biaya tetap total per biaya variabel 1 kurang per biaya penjualan, di mana titik impasnya itu biaya tetap totalnya sebesar 360 juta rupiah itu dibagi dengan biaya variabelnya sebesar 900.000, lalu 1 dikurang per 1.500.000 dan mendapatkan hasilnya sebesar 900 juta. Angka sebesar 900 juta di atas merupakan nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi sekaligus juga merupakan nilai penjualan yang mengakibatkan perusahaan belum memperoleh keuntungan sama sekali. Untuk mengetahui volume penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, harus dengan membagi nilai penjualan di atas dengan harga jual setiap unit produk tersebut. Untuk cara mengerjakannya yaitu dengan titik impas sama dengan titik impas dalam nilai uang per harga jual per unit produk. Jadi untuk titik impasnya dengan nilai uang itu sebesar 900
juta rupiah itu dibagi dengan 1.500.000, di mana 1.500.000 ini merupakan harga jual per unit produknya. Jadi yang dihasilkan adalah 600 ton. Ini berarti volume titik impas di dalam industri tersebut dapat diketahui dengan membagi 900 juta dengan 1.500.000 sehingga memperoleh angka sebesar 600 ton. Itu artinya PT Indoplastik harus mencapai penjualan minimal sebesar 600 ton agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Untuk buktinya sebagai berikut, yaitu ada laba sama dengan penjualan dikurang biaya total. Penjualan sama dengan penjualan dikurang biaya tetap dikurang biaya variabel. Yaitu kita masukkan angkanya, yaitu dari yang tadi 600 ton itu dikali dengan biaya tetapnya yaitu 1.500.000. Lalu kita kurang dengan 360 juta dikurang lagi dengan 600 ton dikali dengan 900.000. Lalu dapatlah hasilnya 900 juta dikurang 360 juta dan dikurang 540 juta. Itu dengan hasilnya adalah sama dengan 0. Jadi mendapatkan kesimpulan bahwa pada saat perusahaan menjual produknya sebanyak 600 ton, perusahaan memperoleh laba dengan laba 0. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, perusahaan harus menjual minimal sebanyak 600 ton. Pada volume penjualan 100 ton ini, seluruh biaya tetap sebesar 360 juta telah ditutup. Adalah pembahasan tentang titik impas multiproduk. Di sini saya akan membacakan 3 aspek dari titik impas multiproduk, yaitu yang pertama, untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka dalam menghitung titik impasnya harus terlebih dahulu dihitung perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Lalu yang kedua, misalnya suatu perusahaan merencanakan akan menjual produk A sebanyak 100 unit, produk B sebanyak 50 unit, dan produk C itu sebanyak 25 unit. Maka perbandingan volume penjualan antara A banding B dan banding C adalah sebesar 100 dibanding 50 dan dibanding 25. Perbandingan dapat diperkecil menjadi 4:2 dan banding 1, yang berarti jika perusahaan merencanakan akan menjual A sebanyak 4 unit, maka B akan dijual sebanyak 2 unit dan C sebanyak 1 unit. Lalu yang ketiga, setelah diketahui perbandingan volume penjualan dari masing-masing produk, maka angka perbandingan tersebut dikalikan dengan biaya variabel per unit produk dan harga jual per unit produk. Berikut ini adalah contoh kasusnya, di mana ada sebuah PT yang perusahaan produsen sepatu anak. Ini berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan 3 jenis sepatu anak yang diberi kode A1A1, 2B2, dan 3C3. Ketika jenis sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama baik jenisnya maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Berkaitan dengan aktivitas perencanaan yang dilakukan manajemen PT tersebut, pada akhir tahun 2009, perusahaan tersebut telah menyusun anggaran untuk tahun 2010, yaitu sebagai berikut. Untuk anggaran penjualan, itu volumenya setiap produk ada yang 20.000, 40.000, dan 60.000. Dan untuk harganya itu masing-masing 25.000, 24.000, serta 22.000. Jadi nilai yang dihasilkan itu adalah 500 juta, 960 juta, dan 1.320 juta. Di mana nilai-nilai ini merupakan hasil perkalian antara volume dan harganya. Lalu mendapatlah totalnya 2.070 juta rupiah. Lalu untuk anggaran produksinya, setiap produk untuk volume penjualan itu sama dengan yang di atas tadi, anggaran penjualan yaitu 20.000, 40.000, dan 60.000. Sedangkan untuk persediaan untuk tanggal 1 bulan 1 2010 itu adalah sebanyak 2.000, 4.000, 7.000. Dan juga untuk persediaan tanggal 31 bulan 12 2010 itu sebanyak 3.500, 6.000, dan 6.000. Lalu untuk volumenya itu sebesar 21.500, 42.000, dan 59.000. Dan ini juga merupakan perkaliannya.
Lalu untuk anggaran kebutuhan bahan, di mana ada 3 bahan yang digunakan, yaitu kain, karet, dan plastik. Lalu dari 3 jenis produknya ini ada 1A1, 2B2, dan 3C3 itu masing-masing per unitnya adalah 0,5, 0,4, dan 0,7 itu untuk 1A1, dan untuk totalnya adalah 10.750, 8.600, dan 15.050 rupiah. Lalu untuk 2B2 per unitnya itu ada 0,5, lalu 0,5 juga, dan 0,8 itu untuk masing-masing kain, karet, dan plastik. Lalu untuk totalnya yaitu 21.000, 21.000, dan 33.600. Lalu untuk jenis produk yang ketiga yaitu 3C3, untuk per unitnya untuk bahan kain, karet, dan plastik itu masing-masing 0,5, 0,6, dan 0,9, dan dimana totalnya 29.500, 35.400, dan 53.100. Untuk totalnya sendiri itu merupakan hasil perkalian antara per unit dan totalnya. Jadi itu dikalikan lalu mendapatkan hasilnya, lalu ditambah dari 1A1, 2B2, dan 3C3, maka menghasilkan 61.250 itu untuk bahan kainnya. Lalu untuk bahan karet itu sebesar 65.000, dan untuk bahan plastiknya sebesar 101.750 rupiah. Lalu untuk anggaran pembelian bahan, di mana bahan-bahan ini hanya ada 3 saja, kain, karet, dan plastik. Untuk kebutuhan produksinya itu sebanyak, kalau kain itu sebanyak 61.250 rupiah, dan untuk karetnya sebanyak 65.000, dan untuk plastiknya itu sebanyak 101.750. Lalu untuk persediaan di tanggal 1 bulan 1 2010, untuk kain ada 2.250, untuk karet ada 5.000, dan untuk plastik ada 9.000. Untuk persediaan tanggal 31 bulan 12 2010, untuk kain 6.000, untuk karet 8.000, dan untuk plastik 7.250. Dan untuk pembeliannya ada 65.000 itu untuk kain, untuk karetnya 68.000, dan untuk plastik 100.000. Sedangkan untuk harga-harga masingnya itu ada 2.000 untuk harga kain, untuk harga karetnya ada 3.000, dan untuk plastik 4.000. Jadi ini sama juga, ini adalah hasil perkalian yang menghasilkan nilainya, yaitu untuk kain itu sebanyak 130 juta rupiah, dan untuk karet itu sebanyak 204 juta rupiah, dan untuk hasil plastik adalah 400 juta rupiah. Maka totalnya adalah 734 juta rupiah. Sedangkan untuk anggaran tenaga kerja masing-masing produk 1A1, 2B2, dan 3C3 untuk jam kerjanya per unit dan totalnya. Untuk per unit itu terdapat 3, yaitu ada 4, 3, dan 2. Dan untuk totalnya di 1A1 itu sebanyak 86.000, untuk 2B2 itu sebanyak 126.000, dan 3C3 itu sebanyak 118.000. Dan untuk tarif per jam kerjanya itu ada 1.000 untuk 1A1, dan sampai 3C3 itu sama juga 1.000. Jadi untuk nilainya ini sama juga, ini dikalikan dengan total dan tarif per jamnya, yaitu karena masing-masingnya 1.000, kita kalikan 86 kali 1.000, 126 kali 1.000, dan 118 dikali 1.000, maka mendapatkan hasil nilainya untuk 1A1 yaitu 86 juta rupiah. Lalu untuk 2B2 itu sebanyak nilainya 126 juta, dan 3C3 itu nilainya 118 juta. Untuk totalnya adalah 330 juta. Untuk anggaran biaya overheadnya masing-masing produk itu per jam kerja per unit, dan per unitnya itu seperti
produk ini 1A1 itu ada per unitnya 4, lalu per unit lagi 86.000 dan tarif per jam kerjanya 6.000. Sedangkan untuk 2B2 itu per unitnya 3, per unitnya lagi ada 126.000 dan jam kerjanya 600.000. Lalu untuk 3C3 per unitnya 2 dan per unit lagi 118.000 dan tarif per jam kerjanya 600. Lalu ini sama juga itu dikalikan, jadi nilainya 51.600 untuk 1A1, 75.600 itu untuk 2B2 dan 70.800 untuk 3C3 dan totalnya adalah 198 juta. Selanjutnya untuk biaya anggaran komersial, di mana jenis-jenis biaya ini ada biaya iklan, lalu ada gaji dan komisi wiraniaga, angkutan penjualan, biaya pemasaran total, gaji direksi, gaji pegawai administrasi, listrik dan air dan telepon, penyusutan aktif tetap, dan biaya administrasi dan umum. Jadi itu masing-masing nilainya itu adalah 64.124 juta 48 untuk masing-masing nilainya ada 64 juta, 124 juta, 48 juta, 120 juta, 60 juta. Salah lagi gini. Lalu untuk anggaran biaya komersialnya itu ada jenis-jenis biayanya dan nilai dan jumlahnya. Kalau untuk biaya iklan itu senilai 64 juta. Gaji dan komisi wiraniaga itu nilainya sebanyak 124 juta. Lalu angkutan penjualan itu nilainya 48 juta. Dan untuk biaya pemasaran total itu jumlahnya 36 juta. Dan gaji direksi itu nilainya 120 juta. Gaji pegawai administrasi itu nilainya 60 juta. Listrik, air, dan telepon itu 36 juta. Dan penyusutan aktif tetap 25 juta. Biaya administrasi dan umum 241 juta. Dan dimana totalnya ini adalah 477 juta rupiah. Diketahui dari total biaya overhead yang dianggarkan, diperkirakan sebanyak 50% itu merupakan biaya pemasaran yang akan dianggarkan. Diperkirakan sebanyak 180 juta itu merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang akan dijual. Setelah diketahui contoh-contoh kasus tersebut, maka akan kita jawab, yaitu hitunglah biaya bahan baku per unit output dari setiap produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Lalu setiap unit 1A1 membutuhkan 0,5 meter kain seharga 2.000 per meter dan 0,4 lembar plastik seharga 3.000 per lembar serta 0,7 lembar karet seharga 4.000 per lembarnya. Lalu setiap unit 2B2 itu membutuhkan 0,5 meter kain seharga 2.000 per meter dan 0,5 lembar plastik seharga 3.000 per lembar serta 0,8 lembar karet seharga 4.000 per lembarnya. Dan setiap unit 3C3 itu membutuhkan 0,5 meter kain seharga 2.000 per meternya dan 0,6 lembar plastik yang seharga 3.000 per meter per lembarnya serta 0,9 lembar karet seharga 4.000 per lembar. Maka untuk yang kita hitung adalah biaya bahan baku per unit produknya, di mana masing-masing produk itu mempunyai 3 bahan baku, yaitu ada kain, plastik, dan karet, di mana masing-masing ini per unitnya itu diminta 0,5 untuk kain 0,5, lalu masing-masing produk itu 0,5. Lalu untuk harganya masing-masing ada 2.000 dan untuk biayanya itu masing-masing 1.000. Ini untuk kain. Sedangkan untuk plastik per unitnya itu diminta 0,4, lalu ada 0,5 dan 0,6 dan untuk harganya masing-masing 3.000. Dan untuk biayanya pun untuk biaya 1A1 itu biayanya 1.200. Untuk 2B2 biayanya 1.500 dan untuk 3C3 biayanya 1.800. Sedangkan untuk bahan karet per unitnya itu untuk 1A1 0,7, 2B2 0,8 dan 3C3 itu 0,9 dan masing-masing harganya adalah 4.000. Dan untuk biayanya itu ada 2.800 untuk 1A1.
Lalu juga ada biaya untuk 2B2 itu sebanyak 3.200 dan untuk 3C3 itu sebanyak 3.600. Untuk cara menghitung biaya lainnya itu adalah dengan mengkalikan masing-masing nilai-nilai ini, lalu di seperti ini contohnya. Untuk biaya ini kita tambahkan saja, maka hasilnya adalah 5.000 untuk 1A1, dan untuk 2B2 itu hasilnya 5.700, dan untuk 3C3 itu hasilnya 6.400. Selanjutnya, hitunglah biaya tenaga kerja langsung dari setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Untuk biaya tenaga kerja per unit produk itu ada jenis-jenis produknya, yaitu ada 3, 1A1, 2B2, dan 3C3, di mana jam kerja per unitnya 4, 3, dan 2. Dan tarif per jamnya itu adalah 1.000, masing-masing 1.000. Jadi untuk cara menghitung biaya tenaga kerjanya, kita tinggal mengkalikan saja. Seperti jam kerja per unit dikalikan dengan tarif per jamnya. 4 kali 1.000, 3 kali 1.000, dan 2 kali 1.000. Yaitu mendapatlah hasil untuk biaya tenaga kerjanya untuk produk 1A1 itu sebanyak 4.000, 2B2 itu sebanyak 3.000, dan 3C3 itu sebanyak 2.000. Lalu yang selanjutnya adalah hitunglah biaya overhead per unit output dari setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Jika telah diketahui, pisahkanlah antara biaya overhead variabel dengan biaya overhead tetapnya. Lalu biaya overhead yang dibutuhkan untuk setiap unit produk didasarkan pada jumlah jam kerja dikalikan tarif overhead sebesar Rp6.000 per jam kerjanya. Lalu untuk mengetahui biaya overhead variabel, biaya tarif per jam tersebut harus dikalikan dengan 50%. Baik untuk biaya overhead variabel per unit produknya, untuk jam kerja per unit itu sama juga seperti yang di atas, ada 4, 3, dan 2 untuk masing-masing jenis produknya. Lalu tinggal kita kalikan saja untuk tarif per jamnya itu dikali dengan 50%. Jadi 600 itu dikali dengan 50%, lalu kita kalikan dengan 4 itu jam kerja per unitnya, dan juga kita kalikan dengan 3 dan kita kalikan dengan 2, maka mendapatkan hasilnya sebanyak 1.200 untuk 1A1, 2B2 itu sebanyak 900, dan 3C3 itu sebanyak 600. Itu untuk biaya overheadnya. Lalu hitunglah biaya pemasaran variabel dari setiap unit yang direncanakan akan dijual perusahaan. Dari keterangan diketahui bahwa sebesar 180 juta itu total biaya pemasaran, merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata pada setiap produk yang akan dijual. Lalu biaya pemasaran dapat diketahui dengan membagi 180 juta tersebut dengan volume penjualan yang direncanakan dari ketiga produk tersebut, yaitu sebesar 20.000 ditambah 40.000 dan ditambah 60.000, yaitu mendapatkan hasil 120.000 per unit. 120.000 unit. Biaya pemasaran variabelnya berarti 180 juta itu dibagi dengan 120.000, dimana 180 juta itu merupakan total biaya pemasaran, sedangkan 120.000 itu merupakan volume penjualan yang akan direncanakan dari ketiga jenis produk tersebut ya. Jadi hasilnya adalah 1.500 per unit produknya. Lalu jumlahkanlah untuk soal yang selanjutnya, jumlahkanlah setiap biaya variabel tersebut sehingga diketahui nilai total dari biaya variabel untuk setiap unit produknya. Jadi di sini setiap biaya per unit produk itu terdapat bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan pemasarannya. Untuk biaya bahan baku itu untuk masing-masing produk ada 5.000, 5.700, dan 6.400. Untuk biaya tenaga kerja itu ada 4.000, 300, dan 200, di mana mendapatkan nilai-nilai ini adalah dari yang sudah kita cari tadi. Sama juga dengan biaya overhead. Dan untuk biaya pemasaran ini dengan senilai 1.500 itu adalah yang kita cari tadi sebelumnya, yaitu tentang biaya pemasaran variabel, dan mendapatkan hasil 1.500. Jadi dari biaya variabel ini
dapat kita jumlahkan. Untuk biaya variabel per unit produknya untuk masing-masing produk 1A1 itu sebesar 11.700, dimana ini merupakan gabungan dari semua biaya per unit produknya. Lalu juga untuk 2B2 itu hasilnya adalah 11.100 dan 3C3 itu 10.500. Selanjutnya, hitunglah biaya tetap total dari setiap produk yang ada, di mana biaya ini terdapat biaya overhead tetap yaitu senilai 198 juta itu dikali dengan 50%, di mana hasilnya sebesar 99 juta. Lalu untuk biaya pemasaran tetap 236 juta itu dikurang 180 juta dengan hasilnya 56 juta. Lalu juga ada biaya administrasi itu sebesar 241 juta. Dan untuk biaya tetap totalnya kita tinggal menambahkan saja, ditambah jadi hasilnya 396 juta. Lalu untuk selanjutnya kita hitung perbandingan volume penjualan dari setiap produk yang akan dijual oleh perusahaan, di mana volume penjualan dari setiap jenis produk ini masing-masing sebesar 20.000 unit 1A1 dan sebanyak 40.000 unit untuk 2B2 dan 60.000 unit untuk 3C3. Jika diperkecil akan terlihat perbandingan, yaitu sebesar 20 dibanding 40 dan dibanding 60, masing-masing untuk A1 dibanding 2B2 dibanding 3C3. Jika diperkecil lagi maka akan diperoleh perbandingan sebesar 1 dibanding 2 dan dibanding 3. Masing-masing untuk 1A1 itu masing-masing untuk 1A1, 2B2 dan 3C3. Jika data-data tersebut telah kita ketahui dan kita cari, selanjutnya kita akan menghitung titik impas dari semua produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Titik impasnya kita kembali lagi ke rumus yang tadi, yaitu biaya tetap total per biaya variabel 1 dikurang per penjualan, di mana titik impasnya untuk biaya tetap totalnya yaitu seharga 396 juta itu 1 dikurang 1 dikali 11.700 ditambah 2 dikali 11.100 dan ditambah 3 dikali 10.500 per 1 dikali 25.000 ditambah 2 dikali 24.000 ditambah 3 dikali 22.000. Dan kita harus mencari perkaliannya dulu. Setelah mendapatkan perkaliannya baru kita tambah. Setelah itu mendapatkan hasil 396 juta itu dibagi 65.400, 1 kurang 65.400 dan dibagi 139.000, sehingga mendapatkan hasilnya sebesar 741.169.811 rupiah. Titik impas dalam unitnya itu berarti 747.169.811 rupiah dibagi dengan 139.000, yaitu hasilnya sebanyak 5.376 paket. Masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan itu sebesar untuk produk 1A1 5.376 dikali 1 itu hasilnya 5.376 unit. Sedangkan untuk 2B2 itu sebanyak 5.376 dikali 2 dan maka hasilnya 10.752 unit. Sedangkan untuk 3C3 sebanyak 5.376 itu dikali dengan 3 maka hasilnya 16.128 unit. Tujuan dihitungnya titik impas ini dari suatu perusahaan, baik perusahaan tersebut memiliki satu jenis produk maupun memiliki beberapa jenis produk, bukanlah untuk mengetahui nilai penjualan yang pasti atau volume penjualan yang pasti dan tidak berubah sepanjang operasi perusahaan tersebut pada saat anggaran tersebut direalisasikan, tetapi untuk memberikan batas ataupun rambu-rambu untuk manajemen perusahaan agar mencapai penjualan minimal yang harus dicapai perusahaan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.